Pastor Ego Lewi untuk bisa membagikan firman Tuhan. Terima kasih. Mari kita sama-sama berdoa dulu yuk, saudara. Mari. Bapak, kami ucap syukur atas hari ini, Tuhan. Terima kasih Kau Tuhan yang baik dan sayang sama kami. Terima kasih bahwa Kau nggak pernah menyerah sama kami. Kami bersyukur bahwa di dalam badai pun Engkau masih mengasihi kami. Biar bantu kami untuk bisa mengerti bahwa Engkau menyertai kami bahkan di dalam badai sekalipun, Tuhan. Thank you atas hari ini. Kami membawa ucapan syukur kami. Kami mendengar firman-Mu biar ini jadi sesuatu yang menyegarkan bagi kami. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke, saya ucapkan shalom semua saudara. Selamat siang saudara-saudara dari PD Mulia Industri Group. Senang sekali bisa dipercaya untuk beribadah di sini. Terima kasih atas kepercayaannya. Ini baru pertama saya di sini. Perkenalkan, nama saya Ego Lewi. Saya hamba Tuhan, saya seorang pengajar. Saya juga ada di local church, di New Wine International Church, itu gereja saya. Saya lihat di jadwal saudara sekitar 2 minggu lalu, senior pastor saya Robert Sutanto sempat bicara di sini ya. Saudara diberkati 2 minggu lalu? Saya harap saudara diberkati 2 minggu lalu ya. Amin. Jadi supaya hari ini saya akan bagikan hal-hal yang mungkin simple, saya tidak berbicara seperti beliau, jadi saya akan bagikan hal-hal yang simple aja, dan saya harap hal simple ini bisa menjadi sesuatu yang menguatkan dan bisa menyegarkan saudara di dalam keberadaan kita yang saat ini tidak mudah ini. Oke, hari ini saya membicara soal obedience, ketaatan. Boleh dibuka screen share-nya? Tapi kita banyak sering bicara tentang obedience atau ketaatan, especially kalau saudara itu sudah lama di gereja, saudara sering sekali mendengar tentang statement ini. Dan banyak orang sering bicara tentang ketaatan, tapi saya belajar bahwa nggak banyak orang menceritakan tentang alasan kenapa kita harus taat. Banyak di antara orang-orang, mereka bilang bahwa mereka taat ya karena ini perintah Tuhan, kalau nggak masuk neraka. Apakah seperti itu? Nah, hari ini saya mau ajak, judul khotbah saya hari ini adalah Motivation for Obedience. Saat saudara melihat ayat-ayat ini, saudara akan menyadari bahwa tampaknya bahwa apa yang saya ajak lihat ini akan menjadi sesuatu yang menginspirasi dan juga melihat saudara melihat ketaatan dari sudut pandang yang berbeda. Oke, lanjut slide berikutnya. Apa itu ketaatan sebelumnya? Saya belajar di dictionary, di kamus, bahwa ketaatan adalah tingkah laku sosial di mana seseorang berserah untuk terima instruksi jelas atau perintah dari figur yang berotoritas. Anyway, kalau misalnya hari ini, misalnya ada yang belum di-mute, tolong di-mute dulu ya, supaya kita jelas aja. Yuk, tingkah laku sosial di mana seseorang berserah untuk terima instruksi dan jelas dari perintah figur berotoritas. Oke, jadi sebenarnya ketaatan adalah saat kita ini punya hak. Ketaatan ini saat kita memberikan hak kita untuk melakukan sesuatu, dan tetapi harusnya kita bisa memilih untuk melakukan sesuatu, tapi kita menyerahkan hak kita untuk melakukan sesuatu, untuk memberikan hak itu pada orang, dan biarkan orang itu memberi instruksi sama kita. Jadi kita berserah itu tidak bisa dipaksa. Saat ada kata berserah, ada indikasi bahwa kita dengan sadar memberi diri untuk menerima instruksi jelas dari figur berotoritas. Itu ketaatan. Ketaatan ada sesuatu yang sangat penting. Kita berkali-kali menyatakan ketaatan ada sesuatu yang vital, bukan cuma untuk Tuhan, tapi di dalam kehidupan. Saudara tahu ada banyak orang-orang dan hal-hal yang kita perlu taati. Kita perlu taat dengan atasan kita. Kita perlu taat dengan pemerintah. Kita perlu taat dengan peraturan. Dan bagi saudara yang punya orang tua, kita perlu taat dengan orang tua. Kita perlu taat dengan rambu-rambu dan peraturan-peraturan yang ada. Makanya bahkan di masa-masa ini pun kita bukan cuma dihimbau. Saya tidak pakai kata himbau, saya pakai kata tuntut. Kita dituntut untuk taat dengan peraturan-peraturan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan
membuka jendela agar ada ventilasi, karena kita nggak dalam keadaan yang baik. Saudara bisa lihat bahwa bagaimana sebuah ketidaktaatan. Saudara ingat bagaimana mungkin hanya karena ketidaktaatan beberapa orang, maka Indonesia mengalami hal yang menyebalkan, saudara. Hanya gara-gara beberapa orang yang sudah dibilang jangan pulang kampung, jangan mudik, dan akhirnya terjadi malah kita ngalamin kayak gini, sehingga akhirnya saudara harus work from home, daripada antara saudara cuma sedikit yang work from office. Keadaan jadi hati-hati, dan kemarin pun saudara, saya harus terima kenyataan bahwa beberapa rekan di gereja saya akhirnya positif corona. Tadi pagi pun saya baru terima berita bahwa orang tua, ibu mertua dari salah satu pastor di New International Church baru aja dipanggil Tuhan karena COVID. So, ketaatan adalah sesuatu yang penting. Nah, slide berikutnya. Ya. Nah, Yohanes 14 ayat 15 mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, ini Yesus yang ngomong, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, saudara, yang saudara mungkin nggak tahu adalah ketaatan adalah bahasa kasihnya Tuhan. Saudara mungkin pernah dengar statement tentang bahasa kasih. Bahasa kasih adalah gestur yang membuat kita merasa dikasihi. Jika saudara pernah baca bukunya Gary Chapman mengatakan bahwa minimal manusia punya 5 bahasa kasih. Waktu berkualitas, pemberian, pelayanan, sentuhan fisik, dan sebagainya. Itu adalah bahasa kasih, itu adalah bahasa-bahasa yang membuat manusia merasa dikasihi. Dan bahasa kasih setiap orang berbeda-beda. Begitupun dengan Tuhan. Tuhan punya bahasa kasih. Bahasa kasihnya adalah ketaatan. Saat saudara taat sama Tuhan, Tuhan merasa dikasihi. Makanya saudara bilang Yesus pun taat pada Bapa. Yesus pun, firman Tuhan mengatakan, di Taman Getsemani, Yesus mengatakan bahwa Bapa, kalau bisa lalukanlah cawan ini daripada aku. Tapi bukan kehendakku, tetapi kehendakmu. Slide berikutnya. Nah, dan kita bilang dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah tak merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus pun taat sama Bapa. Saya nggak tulis di sini, tapi Amsal 16 ayat 3. Saya akan bacain aja buat saudara. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencana. Obedience bukan cuma taat sekali, tapi saat kita taat, ada sebuah indikasi bahwa ini nggak cuma sekali, tapi berkali-kali. Bukan cuma keputusan, tapi juga kebiasaan. Nah, makanya saya mau share di ayat ini tentang apa yang Yesus ajarkan, dan saya harap ini bisa menginspirasi saudara dan membuat saudara tercelik soal ketaatan. Are you okay so far, saudara? Aman sejauh ini? Apa saya cukup jelas? Semoga cukup jelas ya, dari apa yang saya sampaikan. Saya mau ajak kita sama-sama melihat di Matius 7 ayat 24-27 tentang 2 macam dasar. Ini ayat yang sudah sering sekali kita dengar, dan saya harap saya mau ajak kita sama-sama melihat ayat ini. Matius 7 ayat 24-27 mengatakan, setiap orang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ya sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ya sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Di sini kita bisa lihat ada ayat yang bicara tentang 2 macam dasar. Satu dasar itu di atas batu, satu dasar di atas pasir.
Nah, pertanyaan saya, saudara, ini saya mau ajak kita sama-sama mikir. Kenapa sih Tuhan suruh kita membangun di atas batu? Saudara tahu nggak bahwa membangun di atas batu itu tidak mudah? Slide berikutnya, saya mau ajak kita sama-sama melihat, saudara. Nah, saya mau kasih contoh. Itu ada rumah di atas batu, dan rumah di atas pasir. Karena dia di atas batu, ekspektasinya jelas dia lebih keras. Membangun rumah di atas pasir itu lebih susah jadi. Karena lebih susah jadi, pasti lebih mahal. Karena lebih mahal, udah lebih mahal, lebih ribet, gak kelihatan pula. Saudara kan pergi ke rumah seseorang, saudara nggak lihat fondasinya bagus ya. Saudara lihat rumahnya. Tapi yang terjadi, fondasi ini batu. Sementara yang dari pasir, lebih mudah dibentuk, jelas. Lebih cepat jadi. Lebih murah, dan sama nggak kelihatan. Kalau mau mikir-mikir soal berhemat, jelas rumah dari pasir lebih murah. Taruhlah harga rumah dari batu sekian, dan rumah dari pasir harganya sekian. Kalau kita mau hitung-hitung kocek kita, jelas lebih menguntungkan rumah di pasir. Lebih murah, lebih cepat jadi. Bayangkan saudara, kalau saudara bangun rumah zaman dulu di atas batu, saudara mungkin bisa jadi bahan tertawaan. Udah keluar duit banyak, udah lama diejek orang karena rumahnya nggak jadi-jadi. Sebelah lebih murah, cepat jadi pula. Istilah Chinese ya nggak cengli katanya. Kenapa? Apakah, pertanyaan saya, apakah Tuhan mau bikin kita repot? Apakah Tuhan itu bikin kita kesel? Atau Tuhan itu ngerasa bahwa budget kita banyak? Kenapa kita harus repot? Kan kita bisa suka-suka. Tapi ini yang kita mengerti. Tuhan memerintahkan ini bukan karena dia nggak mau kita happy. Bukan karena dia mau merepotkan kita. Tapi karena dia tahu badai pasti datang. Badai pasti datang. Saudara tahu nggak bahwa badai itu bukanlah sebuah momen, tetapi musim. Di Jakarta saat ini, badai itu akhir-akhir ini Jakarta mulai diserang atau sedang di musim hujan. Sering hujan, akhir-akhir ini Jakarta sering banget badai. Jadi ini Tuhan justru bukan sekedar, Tuhan tuh memerintahkan sesuatu, memerintahkan orang untuk membangun di atas batu, bukan karena dia mau merepotkan kita, tapi karena dia tahu badai pasti datang, dan kita perlu, anak-anaknya perlu mempersiapkan diri agar bisa menghadapi badai ini dengan baik. Saudara, saya perlu kasih tahu sebelumnya, ketaatan mempunyai harga tersendiri. Seperti yang saudara lihat, yang taat dengan Tuhan, bikin rumah yang dasarnya dari batu, harganya lebih mahal. Kocek lebih mahal. Untuk taat sama Tuhan, kadang ada harga yang harus dibayar. Kadang saat saudara, teman-teman lagi mabuk-mabukan, lagi stres, mungkin saudara memilih komsel atau berdoa. Mungkin saudara memilih baca Alkitab. Saat seseorang bisa tidur dan bangun lebih siang, saudara harus bangun lebih pagi untuk baca Alkitab. Ketaatan memang ada harganya. Tapi kita nggak bahas soal harga, tapi kita bahas worth it nggak. Sekarang saya mau ajak kita sama-sama mikir lagi. Kita lihat rumah ini. Bayangkan diri kita ada di depan rumah ini. Badai datang. Dan rumah dari pasir itu hancur. Hebatlah kerusakannya. Dan saudara bisa lihat bahwa rumah yang dari batu itu tetap bisa bertahan. Dan saudara, di sini kita bisa belajar dari satu prinsip yang Tuhan mau ajarkan sama kita. Bahwa badai emang selalu ada,
Tapi kita diciptakan untuk tetap berdiri teguh. Amin. Kita diciptakan untuk tetap berdiri teguh. Nah, sekarang saya mau ajak kita sama-sama mikir lagi. Rumah dari pasir. Bayangkan ya kalau saudara, tiba-tiba bisa nggak Tuhan kasih mujizat? Bisa. Tuhan bisa nggak kasih mujizat buat pemilik rumah di pasir? Bisa. Bisa nggak gara-gara rumahnya dibangun lagi? Bisa. Bisa banget. Rumah itu akhirnya dibangun lagi. Tuhan punya kasih mujizat. Tapi permasalahannya, kita bisa lihat bahwa mujizat Tuhan itu penting. Tuhan bisa kasih mujizat. Dan ini saya mau ajak kita sama-sama melihat hidup kita. Hidup kita, banyak di antara kita, kadang sebagai rumah di atas pasir. Pernah hancur. Dan bisa nggak Tuhan kasih mujizat untuk kita bangun lagi? Bisa. Tapi, di sini kita mengerti bahwa kalau misalnya kita bisa tetap berdiri teguh, kenapa harus jatuh? Akan selalu jadi mujizat bagi orang yang jatuh. Akan selalu ada mujizat bagi kita yang kalah. Tapi, kalau misalnya bisa tetap berdiri, untuk apa jatuh? Mujizat akan selalu ada untuk jatuh. Mujizat akan selalu ada untuk orang-orang yang gagal dan jatuh. Tapi kamu, Anda, tidak diciptakan untuk jatuh. Anda diciptakan untuk tetap berdiri teguh. Amin, saudara, sejauh ini? Apa saya bisa dimengerti? Nah, masalahnya saudara, life must go on. Yang rumahnya dari pasir akan dan mau nggak mau harus bangun rumahnya lagi. Dan saudara lihat, kalau dia mau bangun rumahnya lagi, dia harus keluarin koceknya lagi. Harga rumah dari pasir sekian, sudah jatuh. Dia harus bikin lagi. Nah, permasalahannya, saudara coba lihat, berapa dana yang dia harus keluarkan? Kalau dia mau bangun rumah dari pasir lagi, dia harus keluar harga yang sama sekali lagi. Mahal. Kalau dia udah nggak bego, dia mau bangun rumah di atas batu, dia harus keluar harga lebih mahal lagi. Lihat, saudara. Artinya apa? Kalau kita bangun rumah di atas pasir, kita memilih tidak dengar Tuhan, apapun terjadi, end up, saudara akan bayar lebih mahal dibanding orang dari awal taat membangun rumahnya di atas batu. Dan ini yang saya mau tawarkan pada saudara. Slide berikutnya, ayo. Semahal-mahalnya harga ketaatan, lebih mahal lagi harga pemberontakan. Saya ulang sekali lagi. Semahal-mahalnya harga ketaatan, lebih mahal lagi harga pemberontakan. Saudara lihat bagaimana Indonesia harus bayar mahal atas pemberontakan, atas ketidakpedulian, atas ignorance dari rakyatnya tersendiri. Kemarin corona sampai 20.000 saudara satu Indonesia. Saya sempat mikir, bisa-bisanya pasien corona lebih tinggi dari nilai tukar dolar sama rupiah. Tinggi banget nilainya. Rumah sakit penuh. Saya baru dengar orang-orang di Wisma Atlet, akhirnya ada tenaga kesehatan yang meninggal satu. Akhirnya dia meninggal juga. Menyedihkan, menyakitkan, saudara. Saudara lihat bagaimana pemberontakan, ketidakpedulian, ignorance kita membuat kita bayar lebih mahal. Makanya saudara, ketaatan sebenarnya kalau kita punya perspektif yang tepat, itu sesuatu yang baik untuk hidup kita. Kenapa? Saya mau kasih tahu saudara, ketaatan manusia tidak ada efeknya untuk Tuhan. Slide berikutnya. Mau saudara Tuhan, mau saudara berontak, mau saudara taat, tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Tuhan akan tetap jadi Tuhan. Nah, tapi kita juga perlu mengerti bahwa banyak gereja yang bilang bahwa misalnya kamu yang penting taat saja, yang penting taat, udah ikut Tuhan. Nah, tapi kita juga perlu mengerti bahwa taat tidak selalu berarti tutup mata, ikut saja tanpa penjelasan. Karena
taat sering diidentikan dengan kita harus tutup mata, ikut aja tanpa penjelasan. Taat tidak seperti itu. Saudara, kita pun membutuhkan briefing. Kita menerangkan bagaimana Tuhan brief seseorang terlebih dahulu sebelum berjalan. Kadang briefingnya tidak selalu jelas, tapi minimal sambil jalan makin lama makin jelas. Tuhan brief. Kalau saudara cek Abraham, pada waktu dia dipanggil dari tempatnya, dan dia membawa ke tanah perjanjian, Tuhan brief dia terlebih. Abraham, dan saudara bisa lihat bahwa Tuhan brief duluan. Jadi saya minta maaf saudara, bagi saudara yang sempat dengar bahwa mungkin saudara di gereja yang kamu taat dulu, udah nggak usah mikir. Maaf, itu bukan ketaatan yang Tuhan mau. Taat nggak selalu berarti tutup mata. Tuhan brief terus, Tuhan brief dulu, dan sambil jalan. Kalau ada yang kita nggak ngerti, kita berkoordinasi dengan dia. Dan biasanya akan terjawab sambil berjalan. Hanya karena Tuhan meminta kita taat bukan berarti karena Tuhan tidak ingin menjelaskan apa yang mau kita lakukan. Most of the time Tuhan briefing orang. Habis itu jalan dan biarkan orang lihat sendiri. Mentaati Tuhan bukan berarti nggak pakai otak, saudara. Abraham, Gideon, Adam, Musa, semua yang dipakai Tuhan tetap menggunakan pikiran mereka untuk mengelola yang Tuhan suruh. Makanya saudara, sebelum saudara taat sama Tuhan, saudara perlu punya hubungan dengan Tuhan. Saudara perlu kenal Tuhan. Saat saudara kenal Tuhan, saling kenal, saudara akan mulai punya hubungan dengan dia. Begitu saudara punya hubungan dengan dia, lebih mudah untuk taat. Kenapa? Karena lebih mudah taat sama orang kita kenal dan kita percaya. Amin saudara? Saat saudara taat, saudara kenal Tuhan, kenal hatinya, kenal firman-Nya, semakin lama, saudara akan lebih mudah taat sama dia. Kalau saudara tahu yang dilakukan itu penting, baik untuk saudara, maka saudara tidak akan sulit taat untuk kepentinganmu sendiri. Saya ulang sekali lagi, saudara, bahwa Tuhan akan taat Tuhan, mau saudara taat atau enggak. Taatnya bukan untuk kebutuhan Tuhan, tapi untuk kebutuhan kita sendiri. Slide berikutnya. Nah, ketaatan tidak bisa dipisahkan dari kasih. Kasih tidak bisa ada tanpa pengenalan. Ini yang saya jelasin tadi. Taat akan susah kalau saudara nggak kenal hatinya. Taat akan susah kalau saudara nggak kenal dia. Makanya saudara ikut persekutuan doa. Belajar firman Tuhan. Bukan karena ini sebuah ritual, tapi karena saudara perlu kenal dia lebih dalam. Kenal hatinya. Kenal karakternya. Semakin saudara kenal, semakin saudara mudah taat. Slide berikutnya. Yohanes 19 ayat 12-15 mengatakan, inilah perintahku. Apa yang harus ditaati? Itu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih lebih besar daripada kasih seseorang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan padamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memerintahkan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapakku. Wow. Jadi firman Tuhan itu, taatan itu dasarnya adalah kasih. Ketaatan tidak bisa dipisahkan dari kasih. Yang bahkan ketaatan yang terbesar yang kita perlu lakukan adalah belajar mengasihi. Kadang orangnya nggak sempurna. Kadang kiri kananmu nggak sempurna. That's fine. Justru kasih itu terlihat sempurnanya saat kita belajar mengasihi orang yang tidak sempurna. Saat seseorang belajar mengasihi yang tidak sempurna, disitulah kasih terlihat dengan sempurna. Ada orang-orang menyebalkan di sampingmu mungkin saudara. Ada orang-orang mengesalkan. Tapi saya mau kasih tahu, seringkali orang yang paling sulit dikasihi adalah orang
yang paling butuh dikasihi. Saya ulang sekali lagi, sebenarnya orang yang paling sulit dikasihi seringkali adalah orang yang paling butuh dikasihi. Kenapa mereka cari perhatian? Karena kurang perhatian. Mereka pengen diperhatiin. Saudara bantu mereka, perhatikan dia. Slide berikutnya. Nah, 2 Timotius 3:16 sangat menarik. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Inilah kebenaran, bahwa kita menaati Tuhan, firman Tuhan. Kalau kita taati, itu akan memberikan kebaikan dan keuntungan untuk kita. Firman Tuhan mengajar kita. Firman Tuhan menyatakan kesalahan kita, sehingga kita tidak jatuh dalam lubang. Firman Tuhan membuat kita jauh dari kesalahan yang bikin kita terluka. Firman Tuhan membantu memperbaiki, adalah cermin untuk membantu memperbaiki kelakuan kita yang salah. Untuk membantu kita jadi orang yang lebih dikasihi, lebih disukai, dan lebih bisa diterima, dan lebih mudah dipercaya. Dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Sehingga kamu itu kebenaran. Enggak berkelok-kelok, sehingga kamu menjadi orang yang mudah dipercaya. Dan kamu pun bisa hidup dengan jujur, tidak bikin susah dirimu sendiri, dan tidak bikin susah generasi di bawahmu. Saya mau kasih tahu, seseorang kena korupsi, skandal korupsi di film, atau di TV, atau di berita, yang malu siapa? Anaknya, keluarganya. Jadi, firman Tuhan itu menguntungkan, menjauhkanmu dari hal-hal bodoh yang bisa saja kita lakukan dan bikin malu, merusak, destruktif untuk nama baik kita dan nama baik anak-anak kita dan nama baik orang di sekeliling kita. Bukankah ini hal yang baik, saudara? Bukankah harusnya kita terima firman Tuhan? Karena ini baik. Makanya saudara, saya mau kasih tahu, ketaatan sejati tidak bisa dipisahkan dari kedewasaan. Slide berikutnya. Ketaatan sejati tidak bisa dipisahkan dari kedewasaan. Oh, slide mundur dulu. Saya belum nyampe sini. Saudara tahu nggak? Anak kecil dan orang dewasa sama-sama sikat gigi. Tapi bedanya di mana? Di motivasinya. Anak kecil sikat gigi karena disuruh mamanya. Kamu harus sikat gigi. Kalau nggak gigi kamu. Kalau kamu nggak sikat gigi, nggak boleh main. Kalau kamu nggak sikat gigi, nggak boleh tidur. Kalau kamu nggak sikat gigi, nggak boleh main iPad. Harus dilarang dulu. Harus diancam dulu. Supaya anaknya bisa taat. Tapi orang dewasa, sikat gigi, bukan karena dia diancam. Bukan karena takut nggak boleh main. Tapi karena sikat gigi itu penting, sikat gigi itu baik, sikat gigi itu sehat untuk kebutuhan dirinya sendiri. Kalau dia nggak sikat gigi, dia tidak akan punya confidence. Kalau giginya jelek, dia akan sulit. Kalau senyum, dia akan minder. Dia akan merugikan dirinya sendiri. Jadi, kedewasaan seseorang, ini dilihat dari sini, saudara. Saya mau ajak kita melihat firman Tuhan secara dewasa. Bahwa kalau kita taat, ini bukan karena saudara masuk neraka. Kenapa? Karena begitu saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, surga udah settled untuk saudara. Tetapi bagaimana saudara hidup di dunia ini? Saudara membutuhkan ketaatan. Kenapa? Karena ketaatan akan membantumu menemukan surga kecil di dunia ini. Tidak selalu mudah hidup dalam taat dan kebenaran, apalagi kalau lingkunganmu itu tidak mudah. Tapi, saudara akan punya nilai yang lebih tinggi. Kalau saudara tidak dihargai di lingkunganmu sekarang, saudara tetap seperti berlian. Di lingkungan lain, saudara akan diterima dan dikasihi.
Seberapa di antara teman-teman yang take the Bible personally? Seberapa di antara saudara-saudara yang taking the Bible personally? Bukan cuma karena takut, tapi karena saudara tahu ini penting. Saya mau kasih tahu, kalau saudara takut, karena takut sama Tuhan, takut sama pemerintah, mungkin saudara punya kekanak-kanakan dalam jiwamu. Saat saudara vaksin, saudara taat sama peraturan, it's for your own good. Tuhan minta kita taat bukan untuk dia, tapi untuk kita. Dia akan tetap Tuhan, mau kita taat atau enggak. Slide berikutnya. Kenapa kita harus taat terus sama dia? Karena simple, saudara. Yang paling tahu satu produk, bukan yang punya, tapi yang bikin. Saudara bisa beli handphone yang mahal, iPhone 13, 14, 15, 16, 17, 18, tapi nggak berarti saudara ngerti cara gunain. Saat rusak, saudara nggak bisa memperbaiki. Saat rusak, saudara akan bawa dia ke dealer, saudara akan bawa dia ke tukang reparasinya. Dan tukang reparasinya biasanya terasosiasi dengan tempat saudara beli handphone. Dan kenapa saudara percaya tukang reparasinya? Karena tukang reparasinya adalah perwakilan dari si pembuatnya. Karena yang paling tahu satu produk, itu yang bikin. Saudara bisa punya hidupmu sekarang. Saudara mungkin hidup ini jadi hakmu. Nafas ini milikmu. Badan ini milikmu. Tapi hanya karena ini milikmu, tidak berarti kamu pernah ngerti. Justru, banyak di antara saudara nggak tahu mimpi saudara. Banyak di antara saudara nggak tahu siapa diri saudara. Banyak di antara saudara punya krisis identitas. Bahkan yang masih berumur 25 sedang mengalami quarter life crisis. Saudara sedang berpikir, ngapain saya di sini? Saudara sedang mempertanyakan banyak hal. Itu bukti saudara tidak selalu tahu siapa diri saudara. Beberapa di antara saudara bahkan ada yang midlife crisis mungkin kalau ada di sini. Mempertanyakan kembali apa yang sedang saudara jalani. Tapi justru sambil saudara mencari, saudara research, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dia tidak pernah salah. Dia tahu siapa diri saudara sebelumnya. Sebenarnya. Sambil saudara melakukan banyak hal, setialah kepada dia. Bertanyalah pada dia. Bacalah firman Tuhan. Lanjut. Masih ada slide lagi? Makanya ini yang saya percaya. Bekerja samalah dengan pemimpinmu. Berbaktilah pada orang tuamu. Taatlah kepada Tuhan. Saudara perlu bekerja sama dengan pemimpinmu. Dia diberikan tugas untuk memimpin kamu. Tidak sempurna, tapi yang penting kerjaan beres. Lingkunganmu mungkin gak mudah. Mungkin kamu kadang juga ngalamin toxic environment. Tapi memang saat ini kadang-kadang gak mudah. Semua stres. Berbaktilah pada orang tuamu, artinya berkontribusilah pada keluargamu. Lakukan yang bisa lakukan. Tetapi ketaatanmu satu-satunya hanyalah kepada Tuhan semesta alam yang mengasihi kamu dan sayang sama kamu, yang peduli sama kamu, yang taruh nilai di hidup kamu. So, saudara, saya nggak tahu ada berapa yang di pikiran saudara, tapi saya berharap saudara bisa melihat ketaatan dari sudut pandang yang lebih berbeda. Saya harap saudara bisa melihat ketaatan dari sudut pandang yang lebih konstruktif. Sehingga menghasilkan ketaatan berbuah menjadi sesuatu yang berdampak di kehidupan kita. Saya harap ini menguatkan saudara. Saya harap ini memberkati saudara. Saya harap ini menjadi sesuatu yang menguatkan. Thank you. God bless you. Semoga saudara diberkati. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya. Baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang disampaikan Pastor Ego Lewi. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan selalu menjadi rema bagi jemaat Tuhan, bagi Bapak Ibu semua yang ikut bergabung hari ini. Kiranya Tuhan juga memberkati Bapak semakin berkarya dalam pelayanan Bapak. Amin, dan juga keluarga. Terima kasih. Kami mengundang Bapak Ibu
untuk hadir kembali di ibadah kita minggu depan yang akan dilayani oleh Pastor Elisa Sutopo. Ya, semoga Bapak Ibu bisa dapat bergabung kembali bersama-sama minggu depan untuk beribadah bersama. Baik, kami persilakan kepada Pastor Aguilewi untuk menutup kita doa syafaat dan doa berkat. Mari saudara kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur atas hari ini Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu. Firman-Nya menjadi sesuatu yang menguatkan bagi anak-anak-Mu di sini. Kami mau berdoa Tuhan sebelumnya untuk kami bersyafaat di hadapan-Mu untuk bangsa ini Tuhan. Bangsa ini nggak dalam keadaan terbaik Tuhan. Kami berharap, tapi kami berdoa Tuhan supaya agar bangsa ini menjadi, Kau pulihkan bangsa ini. Dan damai sejahtera-Mu ada, hikmat-Mu ada, hati-Mu ada di atas bangsa ini. Biar kami percaya bahwa kami yang terbaik masih di depan. Kami percaya bahwa walaupun keadaan saat ini nggak baik, keadaan bisa menjadi baik. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang baik ini akan menjadi sesuatu yang berdampak Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa bangsa ini Kau kasihi dan cuma masalah waktu sebelum bangsa ini kembali dan menjadi sebuah bangsa yang dipandang di antara bangsa-bangsa lain. Kami berdoa juga buat mulia industri, manajemen, karyawan, dan serikat pekerja Tuhan. Biar semua dalam pemeliharaan Tuhan. Memang mungkin lagi nggak dalam keadaan terbaik, tapi biar semua tetap berpengharapan. Karena kami tahu pengharapan adalah bahan bakar untuk masa depan Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk para karyawan dan karyawati dan mulia industri yang berulang tahun. Anniversary pernikahan dan perayaan sukacita, ucapan syukur lainnya saudara. Biarlah yang ulang tahun dan yang merayakan ulang tahun pernikahan, biarlah Kau berkati Tuhan. Terima kasih atas kesetiaan-Mu selama belasan, puluhan tahun dalam kehidupan mereka. Di dalam kehidupan pernikahan mereka, dalam kehidupan pribadi mereka. Kami percaya yang terbaik masih di depan. Kami percaya berkat menyertai mereka. Kami percaya kami dikelilingi Engkau. We are surrounded by You, our Lord. Kami dikelilingi oleh Engkau Tuhan. Juga kami berdoa buat kesembuhan bagi Bapak Budi Dayono, Dennis dan keluarga, dan para karyawan dan karyawati mulia industri yang serta keluarganya yang sedang keadaan lemah fisik maupun proses pemulihan. Apapun ini saudara, lagi sakit jantung, lagi apapun, atau kena COVID. Kami percaya Engkau Yehova yang menyembuhkan. Kaulah pemelihara kami, Kau menyembuhkan kami, Kau menyembuhkan sakit kami. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan bahwa darah menyertai kami Tuhan. Dan juga biarlah ada penghiburan bagi karyawan-karyawati mulia industri grup dan keluarga Tuhan yang sedang dalam kondisi berduka. Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu, penghiburan-Mu menyentuh dan menguatkan kami Tuhan. Kami tahu bahwa ini nggak dalam keadaan terbaik, tapi biarlah penghiburan-Mu ada atas kami. Thank you Lord. Damai sejahtera melampaui segala akal membungkus hati kami. Dan juga buat kebenaran firman Tuhan hari ini. Bagi siapapun belum bisa mengikuti karena satu dan lain hal, dan mereka tetap dalam pemeliharaan kasih-Mu, Tuhan Yesus. Thank you Lord. Sekarang kami semua mau offline. Kami ingin terima berkat yang berasal daripada-Mu. Mari saudara kita angkat tangan kita. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. That the grace of our Lord, the peace of our God, pemeliharaan dari Allah Tritunggal menyertai kita mulai dari hari ini sampai kita bertemu Dia lagi. Damai sejahtera, kasih karunia, perkenanan, pemeliharaan, kesehatan, kekuatan, pengharapan, semua menjadi bagian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Terima kasih Pak. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan berkati Pak. Tuhan berkati, Pak. Terima kasih Lipat. Terima kasih Lena. Terima kasih Terima kasih ya, semuanya. Pak. Terima kasih. Sampai ketemu.